Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Jadi kemarin saya udah cerita tentang pengalaman saya sampai kuliah ya. Ada beberapa yang terskip, mungkin saya mau cerita ulang. Ini waktu saya pindahan rumah teman-teman. Kemarin kan saya cerita rumah kami yang di waktu saya SD itu di gang kecil. Jadi ini yang gua udah masuk kelas 2 1 apa 2 SMP gitu, kita pindah rumahnya rumah dempet, kita sebutnya sini couple ya, nggak salah couple atau couple sebutannya, yang dempet-dempet gitu ya, yang lebarnya cuma 4 meter. Kita pindah ke rumah seperti itu. Nah, setelah pindah sekitar 2-3 minggu atau sebulanan gitu, jadi bokap sering sakit-sakitan. Jadi nyokap ada inisiatif untuk tanyakan ke orang pintar. Nah, orang pintar ini bukan almarhum kakek lagi, soalnya kakek udah meninggal kan, kakek angkat ya udah meninggal. Jadi nyokap ada satu kenalan lagi, kita sering nanya ke sana. Jadi dari orang pintar itu, yang kita sebut loya itu, dia kasih tahu kalau di rumah itu ada energi nggak bagus di belakang sebelah kiri. Nah, di sudut ini saya memang merasa nggak enak. Waktu sejak pindah juga gue udah merasa nggak enak di sudut itu. Gue udah kasih tahu ke nyokap memang nggak enak. Terus di belakang situ memang ada satu pohon pepaya kecil ya, nggak tinggi ya, ada pohon pepaya. Jadi waktu habis nanya dari loya, nyokap berinisiatif untuk menebang pohon pepaya itu. Cuman gue merasa nggak manjur saja sih, habis tebang juga masih sering sakit-sakitan ya bokap ya. Jadi kita cek secara medis juga nggak ada sakit, udah di endoskopi segala macam, nggak ada penyakit. Dari gaib juga kita udah periksa, nggak ada masalah. Mungkin ini dari pikiran ya, psikis ya. Cerita yang lain dari rumah itu ya, kan nyokap suka ini nih, suka sembayang dewa langit. Kalau di rumah itu sebelah kiri depan rumah, nyokap suka sembahyang pakai dupa, pakai hio ya sebutan kita ya, untuk hikong itu kayak dewa langit. Terus sebelah kanan juga ada sembahyang juga, itu kata nyokap itu dewa yang bekas kakek angkat saya sembah. Jadi sebutannya apa, dewa bumi atau dewa apa, gue nggak tahu, gue nggak terlalu yakin. Itu dewa yang disembah oleh almarhum kakek angkat yang dulu jadi loya atau tatung. Jadi suatu saat gue udah dewasa, gue udah masuk kuliah, kalau nggak salah gue ketemu satu grup website yang perkumpulan orang-orang indigo yang suka membahas supernatural. Nah, di situ saya kenal 2 orang. Saya waktu itu cukup dekat dengan 2 orang. Nah, gue cuman coba tanya ini, iseng-iseng lah, suruh liatin rumah gue. Jadi ada satu yang coba, dia terawang dari jauh katanya. Dia bilang ada satu kakek-kakek jongkok di depan rumah sebelah kanan. Nah, yang dia tunjuk itu pas di di tempat nyokap suka sembahyang dewa bumi itu. Terus ada satu kakek-kakek lagi katanya suka terbang di atas rumah, keliling, kata terbang di atas rumah. Yang dia cerita kayak gitu, tapi nggak ganggu katanya, itu untuk jaga di rumah saja. Cuman ada yang energi yang nggak bagus di belakang, tapi belakang sekali ada satu pohon. Nah, memang di belakang sekali ada pohon, tapi bukan tanah kita, tanah orang lain, memang tanah kosong. Itu ada pohon jambu sama pohon mangga, lumayan gede. Cuman itu lahan orang, jadi kita nggak bisa apa-apain. Cuman kalau grup-grup itu enak sih untuk sharing-sharing. Kalau gue kan suka kepo ya, masalah goib, supernatural, spiritual, saya suka kepo. Apalagi teori-teori konspirasi seperti alien segala macam, saya suka bacanya. Cuman gue nggak bisa ikut kopdarnya ya. Itu teman-teman ada di daerah Jawa, gue nggak yakin Jawa Barat atau di mana. Mereka masih sering kopdar dulu ya. Sekarang gue nggak tahu, gue udah nggak join lagi. Websitenya kayaknya udah ditutup. Terus ada satu teman juga, dia orang Batak, gue ketemu di website juga. Dia cerita kalau dia pernah kecelakaan, terus
mati suri. Nah, waktu dia mati suri itu dia dibawa sampai ke neraka katanya. Waktu dia masih kecil, umur sekitar 9 tahun atau 10 tahun, gue udah lupa, dia udah cerita. Dia ke neraka, dikasih lihat kondisi neraka kayak gimana. Di sana dia ketemu dengan anjing penjaga neraka katanya, yang 3 kepala, itu yang sebutannya Cerberus. Enggak sih sebenarnya, antara percaya sama nggak percaya, sampai satu saat saya bilang saya mau nantangin dia, kalau memang iya kenalin dong sama gua mau ketemu sama Cerberusnya. Terus ditantang balik sama dia, kalau memang mau, tapi dia yakin, dia dengan seyakin-yakinnya dia bilang kalau mau gini, sebelum tidur gua harus mandi bersih, jangan ada pikiran kotor segala macam. Terus gue lupa ada apa lagi yang dia suruh, cuman tantangannya nggak gue ikutin. Gue antara yakin sama nggak yakin sih. Kalau gue yakin, misalnya gue yakin, gue takutnya beneran gue ke neraka, dibawa ke neraka untuk lihat-lihat neraka sama Cerberus, terus gue nggak bisa balik lagi, takutnya begitu. Yang kedua, kalau gue nggak yakin, percuma kan gue ikut ritual-ritual seperti itu kan, pantangan-pantangan seperti itu ternyata menipu misalnya kan, percuma juga, jadi gue nggak ikutin. Tapi seru sih untuk sekedar cerita-cerita dengan teman-teman yang ngumpul ya. Terus mereka punya cerita-cerita horor juga, goib juga, cerita di grup. Seru sih, seru. Terus ada apa lagi ya, kemungkinan sih udah nggak ada. Nanti kalau gue ingat gue cerita lagi. Ini berarti dari SD sampai SMA. Yang SMA kemarin kan sampai kuliah. Yang SMA kemarin kan gue ada cerita, yang sekolah ada kerasukan massal. Habis itu normal nggak ada cerita lagi. Oh ya, SMP apa SD ya, gue kan ada cerita kan, gue suka nanggok ikan di kuburan. Terus gue ada terskip, gue pernah nanggok juga di sawah-sawah teman-teman. Jadi gang gue yang lama kan, gang rumah gue yang lama, ada gang kan, di sebelahnya kan ada gang lagi kan, di belakangnya itu ada sawah-sawah teman-teman. Gue suka nanggok juga di sawah, situ juga banyak ikan somang, atau kita sebutnya cupang, cuman cupang kampung ya. Gue sama teman gue pernah nanggok di situ. Nah lucunya itu, teman gue pernah lihat, katanya ada sosok botak lari. Nggak tahu itu anak-anak atau penampakan, gue juga nggak tahu. Gue lihat nggak ada, dia bilang ada botak katanya kayak tuyul. Cuman gue ya nggak yakin, soalnya tarik siang panas. Kalau ada penampakan aneh kan, tapi kalau ada anak kecil juga nggak mungkin dia lari di tengah sawah itu. Mungkin agak ribut sedikit, soalnya di sebelah rumah ada proyek, jadi ada suara-suara canai segala macam. Kalau yang lain nanti saya ceritakan lagi. Sementara saya buat kontennya, videonya pendek-pendek aja teman-teman ya. Di sini uploadnya agak susah. Terus kalau ngeditnya juga lama, karena kita pakai kelengkapan seadanya. Jadi sampai di sini dulu teman-teman. Kalau yang punya cerita boleh share ke saya, kirim ke email saya juga boleh di hariandiguan.com hariandiguan@gmail.com. Oke, terima kasih.